Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kakak doakan kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita masih tentang trigonometri. Bagian yang ketiga kita akan belajar tentang sudut ganda dan sudut separuh. Seperti apa pelajarannya? Kita mulai aja langsung. Nah, kita mulai dari sudut ganda. Yang pertama sin 2A. Sin 2 alfa itu kan bisa kita peroleh dari sin alfa plus sin alfa plus alfa gitu ya. Nah, terus ini jabarannya gimana? Kalian masih ingat nggak rumus ini nih? Sin x plus y gitu ya. Pelajaran yang lalu itu sama dengan apa? Sama dengan sin x cos y plus cos x sin y. Kan gitu. Nah, berarti kalau ini sama dengan apa nih? Sin alfa cos alfa plus cos alfa sin alfa, gitu kan ya. Nah, ini sama nih, sin alfa cos alfa, sin alfa cos alfa. Berarti sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, inilah dia, kita dapat sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Seperti itu. Kemudian contoh dalam soalnya gimana? Nah, langsung kita mulai. Contohnya, jika sin A sama dengan 3/5 dengan 0 kurang dari A kurang dari pi per 2, berarti ini di kuadran berapa? Kuadran 1 ya. Kuadran 1, tentukan nilai sin 2A. Nah, kesalahan yang biasa terjadi adalah ketika sudah tahu sin A sama dengan 3/5, maka sin 2A langsung dijawab 6/5. Nah, itu salah. Nah, terus ngerjakannya gimana, Kak? Ngerjakannya ya kita ikutin kaidah ini. Maka sin 2A gitu, tulis aja dulu. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A, kan gitu. Nah, berarti sama dengan 2 sin A-nya ada 3/5, gitu kan. Cos A-nya ada nggak? Belum ada. Kita cari dengan segitiga bantu. Kita buat segitiga siku-siku. Nah, sin A, sebut aja sini A. Sin A-nya 3/5. 3, 5. Berarti dengan teorema Pythagoras kita dapat sini berapa? 4 ya. Nah, berarti cos A sama dengan 4/5. Positif ya, karena A-nya di kuadran 1, cos A positif. Jadi ini sama dengan sin 2A sama dengan 24/25. Nah, inilah jawabannya. Jadi kalau sin A 3/5, maka sin 2A sama dengan 24/25. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut lagi ke cos 2A. Nah, perhatikan, cos 2A itu kan kita bisa dapat dari cos alfa tambah alfa. Nah, kalian masih ingat gak tentang cos x plus y sama dengan apa? Cos x cos y min sin x sin y. Kan gitu. Berarti ini sama dengan cos A alfa cos alfa min sin alfa sin alfa, gitu ya. Sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Nah, kita dapat nih. Ya, kita dapat yang pertama cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Kemudian kita bisa jabarin lagi sih bentuk ini. Sekarang perhatikan dulu ini. Kalian masih ingat gak bahwa kalau sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat alfa aja deh. Alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Berarti sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, sekarang kita ganti sin kuadrat alfanya dengan ini. Nah, berarti ini sama dengan apa nih? Kita dapat ya, ini cos 2 alfa. Kemudian sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfanya kita ganti ini. Kali 1 kurang 1 min cos kuadrat alfa. Nah, ini jadinya sama dengan
2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, kita dapat nih yang kedua untuk cos 2 alfa sama dengan ini. Nah, udah ada 2. Ada lagi nih. Sekarang kalau tadi kita ganti sin kuadratnya, sekarang kita ganti cos kuadratnya. Kita tulis dulu ya. Di sini. Cos 2 alfa kan sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Kan gitu yang awal. Nah, sekarang cos kuadratnya yang kita ganti. Cos kuadratnya kita ganti ini. 1 min sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, inilah kita dapat cos 2 alfa. Ada 3 nih rumusnya. Yang pertama ini 1 2 boleh pakai yang ini, 3 yang ini boleh ya pakai yang ini. Nah, terus mau pakai yang mana, Kak? Terserah kalian mau pakai yang mana. Lihat nanti tergantung soalnya. Kalian mudahnya pakai yang mana. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Sin A sama dengan 3/5 dengan 0 kurang dari A kurang dari pi per 2. Ini berarti di kuadran 1 masih ya. Kuadran 1. Tentukan nilai cos 2A. Nah, kita lihat kita punya sin A yang ditanya cos 2A. Kita pakai aja yang ini nih. Yang langsung ada sin, yang cuma ada sinnya kan. Berarti cos 2A gitu kan ya. Sama dengan pakai rumus yang ini aja. 1 min 2 sin kuadrat A. Sama dengan 1 min 2 sin A-nya berapa tadi? 3/5. Berarti ini 3/5 kuadrat. Sama dengan 1 min 2 dikali 9/25 gitu ya. Sama dengan 1 dikurang 18/25 sama dengan 7/25. Udah. Nah, sekarang perhatikan. Udah kan selesai ya. Jadi 1 dikurang 18/25 sama dengan 7/25. Jadi cos 2A untuk sin A sama dengan 3/5, ternyata cos 2A nya sama dengan 7/25. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke tan 2 alfa. Perhatikan. Tan 2 alfa kan bisa kita dapat juga dari tan alfa plus alfa gitu ya. Nah, kita balik. Sekarang kita ingat tentang tan X plus Y sama dengan apa? Tan X tan Y, tan X plus tan Y per 1 min tan X dikali tan Y. Nah, berarti ini sama dengan tan alfa ditambah tan alfa gitu ya, per 1 min tan alfa dikali tan alfa. Berarti sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Nah, inilah rumus tan 2 alfa. Nah, penggunaannya seperti apa? Sekarang kita lihat nih. Contoh masih sama dengan yang tadi diketahuinya. Jika sin A sama dengan 3/5 dengan A sudut lancip, tentukan nilai tan 2A. Nah, yaudah sekarang kita langsung tulis dulu aja tan 2A gitu ya. Tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Nah, kita kan belum punya nih tan A-nya. Kita buat segitiga bantu. Kita buat deh. Kita buat segitiga. Sin depan per miring ketemulah di sini 4 gitu ya. Kalau gitu tan A berapa? Tan A 3/4 ya. Berarti ini sama dengan 2 dikali 3/4 oke, per 1 min 3/4 kuadrat sama dengan,
Kita 2 dikali 3/4, 3/2 gitu ya. 3/2 per 1 dikurang 9/16. Tulis dulu deh, 1 dikurang 9/16 sama dengan 3/2 per 7/16 gitu ya. Berarti ini sama dengan 3/2 dikali 16/7. Berarti sama dengan berapa ini? 16 bagi 2, 8, 24/7 gitu ya. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak tentang sudut ganda? Bisa ya. Jadi yang penting kalian hafal ini nih, sin 2 alfa tadi apa, cos 2 alfa apa, dan tan 2 alfa itu apa. Nanti penggunaan di soalnya tinggal ikutin aja rumusnya. Bisa ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke sudut separuh. Nah, gimana dengan sudut separuh? Tadi kan kita udah belajar sin 2 alfa. Nah, kalau sin 2 alfa tadi udah kita pelajarin, nah sin setengah alfa gimana? Kita coba ya. Nah, kita mulai dari cos 2 alfa. Jadi untuk mencari sin setengah alfa, kita cari lewat cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Gitu ya. Berarti kalau misalkan cos alfa sama dengan, boleh kan kalau ini ditulis cos 2 dikali setengah alfa. Sama ya, cos alfa sama dengan cos 2 dikali setengah alfa. Nah, kalau kita ikut definisi ini, maka cos 2 kali setengah alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah alfa. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang cos alfanya pindah ke kanan, min 2 sin kuadrat setengah alfanya pindah ke kiri. Berarti ini jadi 2 sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa. Gitu ya. Berikutnya berarti sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa per 2. Berarti sin setengah alfa sama dengan akar gitu ya. Plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Nanti adik-adik plus minus ini tergantung nanti di kuadran berapa. Kalau di kuadrannya, kalau sinus ya di kuadran 1 dan 2 positif, 3 dan 4 negatif gitu ya. Nah, sekarang penggunaannya seperti apa? Kita lihat. Contoh, tentukan nilai sin 22,5 derajat. Perhatikan, 22,5 derajat ini kan bukan sudut istimewa ya. Tapi kita diminta mencari nilai sinnya tanpa menggunakan kalkulator. Gimana? Sekarang perhatikan. Sin 22,5 derajat itu boleh kan kita tulis sebagai sin setengah dari 45 derajat. Gitu kan ya? Jadi setengah kali 45 kan 22,5. Nah, kalau gitu sekarang kita bisa pakai rumus ini. Ya kan? Sin setengah alfa, alfanya 45 sama dengan plus minus. Perhatikan, sin 22,5 ini ada di kuadran berapa? 22,5, kuadran 1 kan? Berarti kita ambil yang positif aja. Langsung akar, nggak usah kita tulis ya positifnya ya. 1 min cos alfa. Alfanya berapa? 45 ya. 45 per 2 sama dengan akar 1 min cos 45 setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 per 2. Sampai sini udah selesai sih sebenarnya, udah benar. Tapi biasanya jangan ada pecahan terus ada pecahan lagi. Kita kali 2 per 2 gitu ya. Pembilangnya kita kali 2, penyebutnya kita kali 2. Berarti sama dengan akar 2 min akar 2 per 4. Berarti sama dengan akar 4 ada ya. Berarti sama dengan setengah akar 2 min akar 2. Nah, inilah nilai dari sin 22,5 derajat. Sama dengan setengah akar 2 min akar 2. Gitu.
Nah, kalau gitu terus kalau yang cos gimana, Kak? Kita lanjut deh, kita cari untuk yang cos setengah alfa. Kita mulai juga dari ini. Dari cos 2 alfa. Cos 2 alfa sama dengan gitu kan? 2 cos kuadrat alfa min 1. Kan gitu. Nah, kemudian kalau gitu, kalau cos alfa, boleh kan kita tulis sebagai cos 2 dikali setengah alfa. Boleh ya? Nanti sama dengan, kalau ikut definisi yang ini, maka cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah 2 cos kuadrat alfa min 1. Berarti cos 2 dikali setengah alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa min 1. Bisa dipahami ya? Sekarang kita pindahin, enggak, 2 cos kuadrat setengah alfanya biarin. Jadi ini 2 cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 plus cos alfa. Itu ya. 1 plus cos alfa. Berarti cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 plus cos alfa per 2. Berarti lagi cos setengah alfa sama dengan plus minus akar. Gitu ya. 1 plus cos alfa per 2. Nah, inilah rumus cos setengah alfa. Tulis deh di sini. Sama dengan plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Gitu. Nah, ingat lagi ya, plus minus ini bukan berarti nilainya ada 2, tapi nanti tergantung pada kuadran berapa. Nah, contohnya, tentukan nilai cos 112,5. Berarti cos 112,5 kita tulis dulu. 0,5 derajat itu boleh kan kita tulis sebagai cos setengah dikali 225 derajat. Gitu ya. Nah, ini kan sudut istimewa nih 225-nya. Sekarang langsung aja kita gunakan rumus ini, gitu ya. Nah, cos 112,5. Perhatikan, 112,5 itu di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Nilai cos di kuadran 2 negatif. Berarti ini negatif. Negatif akar, gitu ya. 1 plus cos 225 per 2 sama dengan negatif akar 1 cos 225 itu sama dengan min setengah akar 2 ya. Min setengah akar 2, jadi min setengah akar 2 per 2. Sama kayak tadi, kita kali 2 kali 2 biar pecahannya nggak numpuk, sama dengan min akar 2 min akar 2 per 4 sama dengan akar 4 bisa dikeluarin nih, min setengah akar 2 min akar 2. Inilah nilai dari cos 112,5 derajat. Itu min setengah kali akar 2 min akar 2. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Kalau gitu kita coba lanjut lagi deh. Gimana dengan tan setengah alfa? Nah, kita lihat tan setengah alfa. Tan setengah alfa kita bisa tulis dari, ingat nggak, tan seperti gini nih, tan theta misalnya sama dengan sin theta per cos theta, gitu ya. Berarti kalau tan setengah theta bisa kita ambil dari sin setengah alfa, maksudnya tan setengah alfa itu sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Nah, kalau kita keluarin rumus yang tadi yang udah kita dapatkan, maka nanti di sini tan setengah alfa itu sama dengan plus minus akar gitu.
1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Ini kita dapat tan setengah alfa. Nah, bentuk ini juga masih bisa kita ubah nih. Ya, kalau kita kali misalkan 1 min cos alfa per 1 min cos alfa gitu ya. Nanti ini jadinya bisa jadi 1 min cos alfa per sin alfa. Nah, kemudian kalau bentuk yang ini kita kalikan dengan 1 plus cos alfa per 1 plus cos alfa, nanti ini jadinya sin alfa per 1 plus cos alfa. Nah, ketiga bentuk ini sama nilainya adik-adik. Jadi jangan sampai kalian bingung ya. Ini boleh dipakai yang pertama, ini juga boleh dipakai sebagai persamaan yang kedua, ini juga boleh dipakai sebagai persamaan yang ketiga. Nah, terserah kalian. Tergantung soalnya nanti kita bisa pilih mana yang lebih mudah penggunaannya untuk tan setengah alfa. Nah, contohnya kita langsung coba. Contoh, jika sin alfa sama dengan 3/5 dan alfa di kuadran 1, tentukan nilai tan alfa per 2 atau tan setengah alfa. Kita langsung gunakan nih, karena udah ada sin alfa. Kita gunakan yang mana ya? Nomor 2 apa nomor 3 apa nomor 1? Kita coba nomor 2 dan nomor 3 ya. Kita lihat hasilnya sama atau enggak. Kita cek dulu, maka tan alfa per 2 itu sama dengan, kita pakai yang kedua ya, 1 min cos alfa per sin alfa gitu ya. Nah, sin alfanya udah ada, tapi cos alfanya belum ada. Kita buat segitiga bantu untuk cari cos alfa. Di sini alfa, sinnya 3/5, ketemunya di sini 4. Berarti 1 min cos alfanya 4/5 ya. 4/5 per sin alfa 3/5. Berarti sama dengan 1 dikurang 4/5, 1/5 per 3/5 sama dengan 1/3. Nah, kita coba deh pakai yang ketiga. Coba ya. Tan alfa per 2 sama dengan sin alfa per 1 plus cos alfa sama dengan sin alfanya tadi 3/5 per 1 plus 4/5. Itu berarti sama dengan 3/5 per 1 ditambah 4/5, 9/5. Sama dengan 3/9 sama dengan 1/3. Nah, sama nih jawabannya. Gitu. Nah, gimana adik-adik? Bisa dipahami ya materinya ya? Ini tentang sudut ganda dan sudut separuh. Nanti untuk penggunaannya di berbagai soal yang lain, soal-soal yang lebih rumit, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Nanti kakak buat video tentang latihan soal untuk sudut ganda dan sudut separuh. Untuk kali ini sampai sini dulu pelajaran kita. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Sebelum kakak akhiri, ingat pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.